Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat Jadi pagi. yang saya tanyakan di sini sebagai milenial, kira-kira harapan besar apa nih yang Bapak ingin berikan kepada kami generasi milenial nih untuk Kota Sorong ke depan? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sorong, yang mana hari ini bersama-sama hadir dengan seluruh partai pendukung saya. Hari ini Partai PAN, Partai Nasdem, Partai PSI, dan Partai Buruh telah hadir bersama masyarakat Kota Sorong dan seluruh simpatisan, seluruh pendukung Losari, ya, Lobat Ansar Karim. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran semua masyarakat untuk menjemput kami di Bandara Domino Edward Osok. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Dan pertanyaan tadi bahwa harapan apa yang sekarang harus kami lakukan pada generasi muda, ya. Tentu generasi muda ini menjadi aset, ya, aset sebuah bangsa, ya. Pemerintah secara nasional, tetapi di daerah kita harus menyiapkan masa depan bagi generasi bangsa yang ada di Kota Sorong, ya, lebih khusus yang ada di Kota Sorong. Ya, salah satu permasalahan, ya, setelah saya hadir sebagai penjabat wali kota, ya, selama 1 tahun saya menjabat, dan saya melihat banyak sekali anak-anak muda dan generasi-generasi muda yang belum disentuh oleh pemerintah, terutama pemerintah sebelumnya, ya. Dan ini menjadi satu pekerjaan yang memang saya harus bersama-sama dengan Pak Wakil dan seluruh masyarakat. Kita berpikir bagaimana menyiapkan masa depan yang baik. Tentu generasi muda ini banyak sekali yang menganggur, ya. 10 tahun terakhir ini untuk Kota Sorong sampai dengan tahun 2023 pengangguran di Kota Sorong itu berkisar 10,09%. Ini satu angka yang cukup besar. Kalau kita membiarkan generasi muda ini, kita tidak bisa memproteksi dini, maka bangsa kita tidak akan bisa mencapai sesuatu, ya, terutama kita yang ada di Papua Barat Daya, lebih khusus Kota Sorong. Nah, ini menjadi perhatian bagi kami, ya, saya kira itu. Oke. Terus untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Bapak untuk mensejahterakan, ya, lebih tepatnya kepada masyarakat asli Papua sendiri? Iya, masyarakat asli Papua ini kan ada undang-undang otonomi khusus, rohnya ada di situ. Nah, tetapi selama ini, ya, dana otonomi khusus itu kita belum maksimalkan untuk melihat orang asli Papua. Dan untuk mengakomodir, ya, orang asli Papua itu menuju sebuah kesejahteraan, ini tidak gampang. Kita harus menyiapkan database yang baik, ya, khusus Kota Sorong. Untuk memproteksi orang asli Papua itu tidak asal kita kucurkan program, tapi kita harus menyiapkan database orang asli Papua yang berKTP Kota Sorong, sehingga secara khusus kita ada afirmasi kebijakan yang kita akan lakukan untuk memproteksi mereka. Karena orang Papua itu, ya, saya terus terang saja, untuk
bersaing dengan saudara-saudara kita dari luar itu sangat-sangat ya belum maksimal. Maka kita perlu menyiapkan pendidikan yang baik. Perlu ada pendidikan khusus. Kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk ada dana yang kita memang siapkan untuk memproteksi orang asli Papua. Misalnya di Kota Sorong, sampai hari ini suku Moi itu SDM-nya masih sangat nol. Saya katakan karena saya ini orang asli Moi yang tidak pernah muncul sampai hari ini. Saya bersyukur karena Tuhan bisa menghadirkan saya di sini. Ini ada hikmah untuk saya bisa melihat hal-hal yang ya khususnya orang asli Papua. Tidak terlepas dari orang asli Papua yang berasal dari suku-suku asli Papua yang ada di luar suku Moi. Ya, di sini ada suku Maibrat, ada suku Raja Ampat ya, Moi Maya, Moi Abun. Ini kemudian ada suku Biak, ada suku Serui yang ada di sini. Masih banyak yang memang masyarakat Kota Sorong ini ada orang asli Papua yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, ya. Dia cukup makan tapi untuk pendapatan per hari itu ya tidak menentu. Nah, ini yang menjadi agenda prioritas kita ke depan untuk kita harus memproteksi orang asli Papua. Di sini rumah-rumah kumuh banyak di pinggir-pinggir pantai ini, stunting banyak di Kota Sorong ini. Untuk melihat generasi emas Papua itu dari sekarang kita harus menyiapkan format yang baik untuk bisa menata orang asli Papua itu bisa dia bersaing dengan suku-suku lain. Nah, kalau bayi yang masih ada di dalam kandungan seorang ibu orang asli Papua hanya makannya hanya bakar-bakar atau tidak bisa mengolah makanan dengan baik dan bergizi, bagaimana menyiapkan generasi yang lebih pintar seperti saya ini ya? Artinya lebih pintar dari saya, bukan seperti saya. Nah, ini tantangan bagi kita, dan ini saya menghimbau bukan untuk Kota Sorong, tapi seluruh pemerintahan yang ada di Papua dan lebih khusus Papua Barat Daya ini, semua kepala daerah kita harus berpikir bagaimana menyiapkan sumber daya orang asli Papua, mulai dari anak itu masih di dalam janin seorang di dalam perut seorang ibu. Nah, itu makanya saya hadir 1 tahun yang lalu, saya melihat Kota Sorong itu ada isu banjir, isu sampah dan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim tadi. Ya, banyak orang yang hidup tidak layak. Ya, di pinggiran-pinggiran ini ya masyarakat kita dia bangun rumah tapi toiletnya tidak ada. Ini sangat riskan untuk melihat generasi emas Papua itu. Kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini akan imbasnya besar bagi kita. Ya. Jadi ke depan saya berharap untuk kita bersinergi. Kota Sorong ini menjadi sentra ya di Papua Barat Daya. Semua orang akan ada di sini dan nantinya pengangguran juga tambah banyak. Kriminalitas juga akan banyak di sini. Kota ini kita akan jadikan kota kota hutan. Kita mau bangun kota ini supaya dia tidak tandus begitu. Kita orangnya sudah kasar. Kita lihat di sepanjang jalan ini tidak ada pohon-pohon. Ya. Kalau bisa kita bikin jadi forest city. Ya. Kita akan menyiapkan RTH atau ruang terbuka hijau di kota ini buat taman-taman. Nah, jadi ke depan saya minta dukungan dari semua pihak untuk kita melihat kota ini menjadi wajah kita di Provinsi Papua Barat Daya. Saya kira itu untuk sementara.